Procter & Gamble adalah sebuah perusahaan yang bergerak di industri consumer goods atau barang-barang konsumsi yang mengkategorikan produk-produknya menjadi 6 sektor business units, yaitu kecantikan, kesehatan, perawatan kain dan rumah, perawatan bayi dan kewanitaan, grooming, serta family care, dan P&G Ventures. P&G sendiri didirikan pada tahun 1837 di Cincinnati, Ohio, Amerika Serikat oleh William Procter dan James Gamble. Awalnya, keduanya mendirikan perusahaan produksi sabun secara terpisah, hingga pada tahun 1853, barulah mereka akhirnya merger dengan nama Procter & Gamble. Selama hampir 180 tahun berdiri, P&G terus berkembang hingga berhasil menjadi salah satu major player di industri FMCG. Ketatnya persaingan dalam industri membuat P&G kerap kali melakukan akuisisi dengan brand-brand consumer goods lain untuk mengembangkan brand portfolionya, ekspansi geografis, dan mempermudah akses masuk ke pasar-pasar baru yang belum berkembang. Nah, dan sampai saat ini, akuisisi terbesar yang pernah dilakukan oleh P&G masih dipegang oleh akuisisi Gillette Company pada tahun 2005 dengan nilai kesepakatan sebesar 57 miliar dolar. Gillette Company sendiri adalah perusahaan manufaktur asal Amerika Serikat yang memproduksi alat cukur, krim cukur, serta produk grooming lainnya, dan mereka juga menjadi salah satu market leader yang cukup besar di industri consumer goods pada kategori grooming. Mereka juga menaungi perusahaan-perusahaan besar seperti Oral-B dan Duracell. Sebelum masuk ke penjelasan yang lebih mendalam, saya akan memberikan gambaran umum tentang data perusahaan P&G. Produk dan merek adalah Procter & Gamble atau sering disebut dengan P&G. Merek-merek terkenal yang dimiliki oleh P&G antara lain Pampers, Gillette, Head & Shoulders, Pantene, Olay, Oral-B, dan masih banyak lagi. Dalam hal penyebaran global, P&G adalah perusahaan dengan operasi global yang sangat luas. Merek-merek P&G tentu dapat ditemukan di berbagai negara di seluruh dunia. Perusahaan ini memiliki banyak pusat produksi dan fasilitas penelitian di berbagai lokasi. Dalam hal karyawan, P&G menjadi salah satu perusahaan terbesar di dunia dalam hal jumlah karyawan karena memiliki ribuan karyawan di seluruh dunia yang bekerja di berbagai bidang, termasuk research and development, pemasaran, produksi, logistik, dan lain sebagainya. P&G menjadi perusahaan dengan pendapatan tinggi yang berasal dari penjualan produk mereka di seluruh dunia. Perusahaan ini terus mengembangkan bisnisnya dan mencari peluang baru di pasar global. P&G memiliki komitmen terhadap tanggung jawab sosial dan lingkungan. Mereka berusaha untuk mengurangi dampak lingkungan dari kegiatan bisnis mereka, mendorong praktik bisnis yang bertanggung jawab, dan berkontribusi pada masyarakat melalui inisiatif sosial. P&G beroperasi di industri yang sangat kompetitif. Mereka bersaing dengan perusahaan-perusahaan lain dalam bidang produk konsumen, termasuk perusahaan besar dan merek-merek terkenal lainnya. Strategi pertumbuhan P&G mencakup ekspansi geografis, pengembangan produk baru, akuisisi, dan investasi di pasar yang menjanjikan. Perusahaan ini berusaha untuk memperluas pangsa pasarnya dan menghadapi tantangan yang muncul di lingkungan bisnis yang berubah dengan cepat. Analisis pertama yang dilakukan adalah analisis Portfolio Forces. Analisis Portfolio Forces dilakukan untuk merumuskan strategi yang tepat untuk bersaing dalam pasar. Ini adalah gambaran umum Portfolio Forces. Ayo kita bahas satu persatu. Ancaman pendatang baru P&G yang rendah dikarenakan tantangan dan biaya besar sehingga menyulitkan pesaing baru untuk menyamakan posisi dengan P&G. Sayangnya masih banyak produk pengganti karena persaingan harga dan kualitas yang cukup ketat. Kekuatan tawar-menawar pemasok dianggap moderate karena relasi dengan pemasok dapat berubah sewaktu-waktu karena opsi pemasok yang sangat banyak. Kekuatan tawar-menawar pelanggan juga masih tinggi karena dibutuhkan relasi terhadap fluktuasi harga pasar yang kuat. Keempat poin tadi merujuk pada persaingan kompetitif yang sangat tinggi karena kompetisi datang dari semua tingkatan bisnis, baik yang besar hingga kecil. Tentu saja P&G masih memiliki keunggulan karena adanya diferensi produk dan reputasi yang sangat baik sehingga tidak ragu memilih produk P&G. Hasil analisis adalah analisis yang digunakan untuk mengamati faktor-faktor yang ada dalam pasar dan mengetahui bagaimana faktor tersebut dapat mempengaruhi keberhasilan kompetisi pasar sebuah perusahaan. Dari tabel ini bisa kita lihat faktor politik, terdapat aktivitas pemerintah, konflik politik, peraturan mengenai pajak, dan kebijakan fiskal yang berlaku di suatu negara. Dari sisi ekonomi, kita punya pengaruh GDP suatu negara, kurs mata uang, inflasi, dan suku bunga. Untuk faktor sosial, terdapat perubahan demografi, dan gaya hidup dan preferensi konsumen yang berbeda. Dari sisi teknologi, kita juga punya perkembangan teknologi yang semakin menguat di hari ke hari. Oleh karena itu, perusahaan memerlukan research and development yang mendalam untuk mengetahui kira-kira teknologi mana sih yang efektif dan efisien untuk keberlangsungan bisnis. Sisi environment mengacu pada business sustainability terkait kebijakan lingkungan terkait limbah dan emisi serta penggunaan kemasan yang ramah lingkungan. Di sisi law, kita dapat melihat bahwa hal ini berkaitan dengan upah gaji, hak pekerja, dan regulasi yang berlaku. SWOT analysis. SWOT analysis adalah sebuah planning atau strategi manajemen yang digunakan untuk membantu perusahaan mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, kesempatan, serta ancaman yang berhubungan dengan persaingan bisnis atau project planning. Untuk P&G, strength atau kekuatan mereka adalah memiliki brand portfolio yang kuat pada sektor perawatan kain dan rumah, serta perawatan bayi dan kewanitaan. Mereka juga telah beroperasi secara global lebih dari 160 negara. Mereka juga memiliki pemasaran dan R&D yang baik. Mereka juga memiliki supply chain management yang efisien, serta cash flow dan kemampuan finansial yang baik. Untuk weakness atau kelemahan yang mereka miliki, P&G memiliki persaingan yang sangat ketat dengan kompetitor maupun pendatang baru, misalkan seperti Unilever dan Johnson & Johnson. Yang kedua, anggapan masyarakat mengenai harga produk yang lebih mahal dibandingkan merek lain. Yang ketiga, mereka mengeluarkan biaya yang cukup besar untuk pemasaran. Yang keempat, birokrasi atau regulasi yang cukup menghambat proses decision making mereka.
Selanjutnya, opportunity atau kesempatan yang mereka miliki. Di sini mereka memiliki growth pasar yang sangat cepat secara global. Mereka juga memiliki peluang akuisisi dan inovasi produk-produk yang lebih baru, serta akuisisi-akuisisi yang mereka lakukan dapat membuka ekspansi ke negara-negara berkembang. Karena memang mereka lebih fokus pada pasar di negara-negara maju, dengan adanya akuisisi ini mereka dapat membuka kesempatan untuk ekspansi dan mengembangkan pasar baru di negara-negara berkembang. Selanjutnya adalah ancaman atau threats yang mereka hadapi. Pertama, banyaknya kategori produk yang diatur dapat membuat P&G kesulitan untuk menjaga core kompetensi dan core bisnisnya. Yang kedua, perlambatan ekonomi global berdampak pada penjualan dan keuntungan P&G. Ketiga, naiknya harga komoditas itu dapat meningkatkan biaya produksi P&G. Yang keempat, perubahan tren dan preferensi konsumen dapat menurunkan permintaan terhadap produk P&G tertentu. Lalu mereka juga harus memantau adakah perubahan regulasi dan kondisi perekonomian global, serta regulasi dalam negeri dari setiap negara-negara yang mempengaruhi bisnis P&G secara signifikan. Selanjutnya kita bahas mengenai akuisisi P&G dengan Gillette. Sebelum P&G melakukan akuisisi terhadap Gillette, P&G sudah memiliki portofolio produk yang cukup kuat di bidang perawatan bayi, kewanitaan, kain, dan rumah. Nah, walau begitu, P&G ternyata memiliki kelemahan di bidang personal care and grooming atau perawatan diri dan alat cukur atau perawatan pria. Dengan mengakuisisi Gillette, dia dapat mengatasi kelemahannya serta dapat menguatkan dia mereknya dan memimpin secara global dalam produk perawatan pria seperti bisa cukur dan perawatan kulit. Berdasarkan analisis data, akuisisi P&G dengan Gillette membawakan hasil yang signifikan dan aspek finansial terjadi peningkatan revenue atau pendapatan sekitar 27% hanya dalam waktu 1 tahun setelah P&G mengakuisisi Gillette, yakni sebesar 18,3 miliar dolar. Nah, proses akuisisi Gillette yang selesai di tanggal 2 Oktober 2005 ini mengukir sejarah keberhasilan yang besar bagi P&G. Selanjutnya, analisis Porter's Diamond. Yang pertama, analisis kondisi faktor. Akuisisi Gillette oleh P&G memberikan akses ke sumber daya dan kemampuan tambahan, di mana Gillette membawa keahliannya dalam industri pencukuran dan perawatan, termasuk inovasi produk, kemampuan produksi, dan reputasi mereknya. Yang kedua, analisis kondisi permintaan. Nah, akuisisi ini memungkinkan P&G untuk memperkuat posisinya di pasar barang konsumen dan memanfaatkan permintaan yang terus meningkat untuk produk cukur dan perawatan, di mana P&G dapat memanfaatkan basis, tanggal, dan pengenalan merek Gillette yang kuat untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Yang ketiga, industri pendukung dan yang berhubungan. Akuisisi Gillette meningkatkan hubungan P&G dengan pemasok, produsen, dan saluran distribusi dalam industri pencukuran dan perawatan. P&G juga dapat memanfaatkan jaringan dan hubungan Gillette yang ada untuk merampingkan operasinya dan meningkatkan efisiensi rantai pasokannya. Keempat, strategi, struktur, dan persaingan. P&G harus mengintegrasikan Gillette ke dalam struktur organisasi yang ada dan menyelaraskan strateginya dengan merek yang baru diperoleh. Dengan menggabungkan sumber daya, kemampuan, dan keberadaan pasar mereka, P&G dapat mengoptimalkan sumber daya yang diperoleh, memanfaatkan peluang pasar, meningkatkan efisiensi rantai, dan merespon persaingan dengan strategi yang tepat setelah akuisisi, serta memperkuat keunggulan kompetitifnya dan memperluas pangsa pasarnya di industri barang konsumsi, khususnya dalam kategori produk cukur dan perawatan. Selanjutnya adalah penyajian temuan melalui konsep Porter's Five Forces. Nah, P&G sendiri merupakan pionir di industri fast moving consumer goods yang saat ini menaungi 59 merek dan bergerak di 11 sektor nih. Per tahun ini, market capital P&G sendiri udah menyentuh angka 399,4 miliar US dollar dengan revenue 80,2 miliar US dollar dan total karyawan dari seluruh dunia yang diperkirakan mencapai 106.000 orang. Ya adalah, di kelasnya perusahaan-perusahaan kayak Johnson & Johnson, Unilever, Colgate, Palmolive, sama L'Oreal udah bisa nyanyiin revenue-nya P&G. Makanya persaingan-persaingan dengan kompetitornya bakal kuat banget. Tapi kalau buat pendatang baru, aduh kayaknya harus mikir-mikir dulu deh. Karena per Juni 2022, ongkos produksi di industri ini udah naik kira-kira 25,3% dari tahun lalu. Jadi persaingan P&G dengan pendatang baru bakal rendah sih. Oh ya, P&G tuh punya sektor-sektor unggulan yang ngedatangin income paling banyak, kayak fabric care, home care, sama personal and skin care. Tapi kalau dilihat sih secara harga, kualitas, dan fungsi yang ditawarin sama P&G tuh nggak jauh beda lah sama produk-produk substitusinya. Makanya bakal ada persaingan yang cukup ketat. Kemudian P&G juga punya 80.000 supplier di seluruh dunia dengan 76 diantaranya dikasih penghargaan nih sebagai Supplier of the Year. P&G ngasih eksklusivitas dan menjaga hubungan yang baik dengan para supplier, contohnya ke Heiko yang udah lebih dari 15 tahun kerjasama. Tapi gak menutup kemungkinan juga bahwa ada beberapa supplier lain yang menyuplai bahan baku ke perusahaan kompetitor sebesar Cadbury, misalnya Halfpack. Last but not least, customer punya bargaining power yang kuat banget karena didukung oleh akses yang sangat luas ke lebih banyak opsi produk dan merek, apalagi P&G kan terkenalnya agak mahal ya. Selanjutnya adalah penyajian temuan melalui SWOT analysis. P&G yang udah berbisnis selama 178 tahun telah menunjukkan performa yang bagus melalui banyaknya penghargaan sebagai brand terbaik. Dan P&G juga mampu untuk berekspansi ke hingga 180 negara dengan total 56% salesnya dari luar Amerika. Mengakuisisi perusahaan-perusahaan di negara maju seperti Gillette yang membuahkan kenaikan valuasi perusahaan sebesar 9,45% pada tahun pertama akuisisi. Kemudian juga mengimplementasikan single stage supply chain untuk pengurangan inventaris dan efektivitas layanan, menerapkan HSE atau Health Safety Environment Program sebagai upaya perlindungan dan pemberdayaan karyawan, serta mendukung diverse workforce yang dipercayai dapat menciptakan lebih banyak peluang inovasi, produktivitas, dan peningkatan performa. Nah, kelemahannya P&G sempat terlibat ke banyak sekali kontroversi nih, misalnya price fixing di tahun 2011, praktik animal testing, dan juga child and forced laboring. Produk-produk di industri ini juga pada dasarnya mudah diimitasi. Terus P&G ternyata punya advertising expenditure yang cukup besar, yakni lebih dari 30% dari total revenue-nya, yang mana jauh dari angka ideal yaitu 7 hingga 8%, dan fokusnya juga pada developed market instead of emerging market seperti negara-negara Asia Pasifik yang secara pasar lebih mudah dikuasai. Dari sisi opportunity, P&G punya akses untuk ekspansi ke negara-negara Asia Pasifik yang didukung dengan berkembangnya ekosistem digital seperti website e-bisnis dan
marketplace yang di Amerika sendiri sih sebenarnya udah berkembang pesat ya. Dan yang terakhir, P&G punya peluang inovasi dari segala sisi karena investasinya di bidang R&D dan juga teknologi yang besar setiap tahunnya. And the very last one yaitu spreads. Nah, sebagai brand besar di industri ini, tentu P&G berhadapan dengan persaingan antar perusahaan, produk substitusi serta bargaining power dari konsumen yang sangat tinggi. Selain itu, ancaman juga datang dari kebiasaan mengakuisisi perusahaan yang berisiko pada adopsinya pengetahuan dan core kompetensi yang berlebihan. Kemudian juga inflasi dan resesi ekonomi yang menyebabkan masalah supply chain saat COVID-19 melanda, serta kesamaan dari investor terkait masalah kerjasama dengan pemasok yang melakukan penebangan hutan dan pelanggaran HAM pada lingkungan kerja di Kanada, Indonesia, dan Malaysia. Setelah terjadi akuisisi yang dilakukan oleh P&G terhadap Gillette, P&G harus melakukan evaluasi terhadap perusahaan dengan membuat tindakan-tindakan strategis karena adanya permintaan pasar yang meningkat. Oleh karena itu, terbentuklah sebuah struktur baru yang memiliki tujuan untuk mempromosikan produk sehingga dapat memperluas pangsa pasar yang ada. Hal yang menjadi implikasi dari terjadinya akuisisi adalah P&G memanfaatkan kelebihan Gillette dalam skala ekonomi, reputasi, kualitas produk, pangsa pasar yang tinggi, serta inovasi, dan mengenangani beberapa kelemahan yang dimiliki oleh mereka seperti introversi, jatuhnya harga saham, biaya yang tinggi, adanya pengurangan dalam keuntungan, serta tingkat penjualan yang rendah. Struktur perusahaan yang baru tersebut mementingkan prinsip-prinsip yang berfokus terhadap pelanggan, yang memiliki arti bahwa tanggung jawab pelayanan inklusif pada target pasar, serta kegiatan pengembangan produk akan mencakup semua kebutuhan serta pengelolaan sumber daya manusia yang efektif, supaya dapat mengoptimalkan kinerja yang bertujuan untuk mencapai tujuan perusahaan. Strategi P&G setelah akuisisi tersebut membuat perusahaan dapat memperoleh keuntungan pasar yang signifikan dan mengatasi terjadinya persaingan secara dinamis melalui strategi integrasi horizontal. Adapun manfaat yang didapatkan oleh perusahaan diantaranya skala ekonomis yang berasal dari peningkatan ukuran perusahaan baru, ruang lingkup ekonomi serta produk-produk baru yang terspesialisasi dan terdiferensiasi, adanya kombinasi serta integrasi sumber daya kedua perusahaan, pangsa pasar dan kekuatan perusahaan yang semakin meningkat, dinamika pasar yang semakin meningkat sehingga P&G dapat berkembang secara dinamis, waktu serta biaya yang berkurang untuk melakukan pengembangan produk-produk baru, dan adanya peningkatan diversifikasi. Jadi kesimpulannya, persaingan pasar FMCG yang semakin ketat dan dinamis mendorong P&G melakukan akuisisi perusahaan dengan reputasi yang sangat baik di pasarnya. Perusahaan dengan reputasi brand terbaik di bidangnya dapat memperkokoh kekuatan P&G dengan para pesaingnya dibandingkan dengan membuat pendatang baru yang harus melawan brand ternama. Keputusan akuisisi Gillette oleh P&G karena kelebihan Gillette dalam skala ekonomi, reputasi, kualitas produk, pangsa pasar yang tinggi, serta inovasi dan menangani beberapa kelemahan yang dimiliki oleh mereka seperti introversi, jatuhnya harga saham, biaya yang tinggi, adanya pengurangan dalam keuntungan, serta tingkat pertumbuhan penjualan yang rendah. Terbukti, pasca akuisisi Gillette oleh P&G, nilai saham Gillette melonjak tinggi hingga diperkirakan akan naik 11% tiap tahunnya. Secara keseluruhannya, akuisisi Gillette oleh P&G berdampak pada kondisi faktor, permintaan, industri terkait dan pendukung, dan strategi yang kuat dalam industri pencukuran dan perawatan. Dengan menggabungkan sumber daya, kemampuan, dan keberadaan pasar mereka, P&G dapat mengoptimalkan sumber daya yang diperoleh, memanfaatkan peluang pasar, meningkatkan efisiensi rantai pasok, dan merespon persaingan dengan strategi yang tepat setelah merger atau akuisisi, serta memperkuat keunggulan kompetitifnya dan memperluas pangsa pasarnya di industri barang konsumsi, khususnya dalam kategori produk cukur dan perawatan. Selanjutnya, rekomendasi dari kami, dari analisis akuisisi P&G terhadap Gillette, tidak seluruhnya akuisisi Gillette ini membawa dampak positif bagi P&G dan Gillette itu sendiri. Dari sisi Gillette, brand ini memang tidak begitu sempurna karena adanya kontroversi yang masih menyelimuti brand Gillette seperti kerja paksa pada anak di bawah umur serta menggunakan hewan sebagai opsi percobaan, sehingga diperlukan adanya rebranding Gillette dengan mengikuti ciri brand P&G yang mengangkat kepedulian perusahaan terhadap konsumen dan lingkungan. Sehingga P&G yang saat ini telah mengakuisisi Gillette perlu membuat unique value dari produk Gillette agar dapat lebih memiliki kekuatan brand yang dipercaya oleh konsumen. Selanjutnya, P&G yang memiliki cost untuk promosi dan iklan sangat besar, seakan membuat cost tersebut tidak terlalu efektif untuk menjaring pangsa pasar yang lebih luas karena lingkup pasar P&G yang sudah begitu luas tentunya, sehingga saving cost untuk promosi dan iklan adalah salah satu saran untuk P&G agar dapat fokus untuk mengembangkan brand Gillette agar memiliki unique value dan citra baik kembali atas kontroversi yang telah dilakukan oleh Gillette.